sebagai catatan aja, sebagai catatan saya ulang, kalau kaitannya untuk usulan 2024, maka rentang waktu pengumpulan proposal hibah itu ada di Februari sampai dengan Maret 2023. Sementara kalau ini yang usulannya itu nanti masuk di perubahan 2023, itu nanti kami mohonkan untuk bisa dikirimkan ke Bapeda itu Maret sampai dengan April. Ya. Nah, ada bicara soal yang berbeda lagi, tahun ini kita tidak hanya usulan, kalau dulu kan namanya usulan strategis, tapi usulan strategis hilang, kemudian digantikan dengan usulan utama. Sementara sekarang yang baru adalah DAIS Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu itu sekarang sebenarnya rentangnya nggak cuma 889 juta, tapi Bapak Ibu juga bisa mengusulkan usulan lewat DAIS. Nah, usulan DAIS ini tentu saja agak berbeda dengan usulan reguler yang diusulkan ke kota, di mana kalau DAIS, kalau kota 2023, maka dia akan diusahakan realisasinya 2024. Tapi kalau DAIS itu nanti realisasinya di 2025. Jadi N plus 2, bukan N plus 1 seperti APBD. Sehingga untuk DAIS ini sendiri kami tunggu itu nanti di bulan Juni. Juni minggu keempat 2023 untuk tahun 2025. Ya ini bermain tata kala ya Bapak Ibu. Main tanggal ini. Jadi kalau tadi untuk 2024 itu di Februari Maret, untuk perubahan 2023 itu di Maret April, untuk DAIS nanti direalisasikan di 2025, dimintakan untuk nanti namanya bukan proposal tapi mungkin kalau 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 dokumennya cukup cukup banyak kalau DAIS, kalau ada sebenarnya di apa namanya sudah kami sampaikan di sosialisasi beberapa persyaratannya mencakup ada kerangka acuan kerja atau KAK, kemudian rencana anggaran biaya. Nah, itu kami mohonkan untuk bisa diterimakan ke Bapeda itu di bulan Juni. Dan ini mungkin Pak LPMK sudah hafal ini, sudah hafal luar kepala gitu Bapak Ibu. Jadi mungkin nanti bisa nanya Pak LPMK lagi kalau lupa gitu ya. Kemudian ya kalau DAIS hanya sekedar menambahkan DAIS itu ada kaitannya dengan unsur kebudayaan. Jadi misalnya kalau um, kalau terkait dengan usulan utama misalnya uh, saya tadi perhatikan beberapa kampung Kelurahan Gowongan itu istimewa karena dia ada di sumbu filosofis. Benar nggak Bapak Ibu? Nah, kemudian dia ada 3 kampung dan kalau saya perhatikan ada apa yang jelas kental budaya dan ada satu satu kampung saya nggak hafal kampungnya itu yang kemudian bisa jadi wisata kampung. Nah, ini yang kemudian sebenarnya sangat potensial sekali untuk diusulkan lewat DAIS karena kental dengan budayanya. Kemudian um, kalau melihat lagi misalnya di sumbu filosofis ini ada disampaikan di situ kaitannya dengan kawasan sumbu filosofis yang kebun dalam yang kemudian bisa dimanfaatkan untuk pusat kegiatan UMKM. Nah, ini yang semuanya sebenarnya tidak lepas dari unsur kebudayaan. Ini yang kemudian sangat potensial Bapak Ibu untuk mengusulkan DAIS. Nah, satu catatan untuk DAIS, terutama karena isu strategis kota adalah pengelolaan sampah, maka yang diharapkan Bapak Ibu bisa fokus juga pada isu strategis kota, yaitu pengelolaan sampah. Oke, mungkin itu Bapak Ibu yang saya bisa sampaikan untuk saat ini. Kalau terlalu berpanjang lebar kayaknya juga kurang kurang baik ya karena istilahnya Bapak Ibu saya yakin sebagian besar sudah punya buku panduannya, sudah kami sosialisasikan juga. Tapi kalau misalnya nanti Bapak Ibu ada pertanyaan
dan LPMK tidak bisa menjawab, misalnya monggo bisa menghubungi kami di Bapeda. Kalau kami kebetulan yang mengawal untuk Kelurahan Giwangan ini ada di bidang perekonomian, di Subdit, Gowong, di go. Subkor Pengembangan Dunia Usaha. Oh, sekarang namanya Satgas, Satgas Pengembangan Dunia Usaha. Mungkin nanti bisa berdiskusi di situ. Mungkin itu Bapak dan Ibu yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada Bapak moderator. Terima kasih banyak. Ini acara Bapak Ibu semua, pesta demokrasi Bapak Ibu semua. Semoga Bapak Ibu bisa semuanya ikut berpartisipasi ya menyukses acara ini. Oke, matur nuwun dari saya. Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Lia dari Bapeda yang memang intinya tertibnya di tata kala Pak Roto. Jadi mau tidak mau kita harus mengejar batas waktu tersebut dan mungkin insya Allah dari teman-teman tim perumus dan juga tim dari LPMK sudah bisa mengantisipasi untuk tata kala yang memang harus segera dikerjakan dan juga disampaikan. Itu terima kasih kepada Ibu Lia sekali lagi. Kemudian yang selanjutnya yaitu paparan materi yang kedua. Kami persilakan pada Bapak Kuswijoyo untuk menyampaikan materinya. Kemudian nanti kalau ada tanya jawab dan lain sebagainya nanti di akhir sesi juga gitu. Pada Bapak Kuswijoyo kami persilakan. Terima kasih Pak Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Mantri Pamung Projo Jetis, yang terhormat Bapak Lurah, yang terhormat Bapak Roto, kemudian yang betul-betul kami hormati, biasanya menjadi wakil kami, Komisi D maupun Komisi B, Bu Sri Suryani sama Bu Ipung. Ya. Baik, saya akan menyampaikan tentang materi yang sederhana, apa yang tadi sudah disenggol oleh Bapeda. Apa sih ke depan yang paling penting kita sampaikan atau kita pikirkan yang nanti akan menjadi, kalau bahasa BPBD-nya, menjadi bencana. Katanya seperti itu tadi saya diberi di BCI. Baik, mohon maaf, saya diberi waktu berapa menit, Pak? 2, 3 menit, 15. Ya. Saya minta 10 menit saja. Baik, baik. Materi ini sebenarnya hanya materi perangsang saja, bagaimana kita berpikir jika kondisi kota saat ini dan ke depan akan menjadi masalah baru bagi kita semua. Baik, lanjut saja permasalahan mendesak saat ini Kota Jogja. Baik. Nah, sebelum ini balik lagi, Mbak, mohon. Balik lagi. Nah, budget lagi. Ya. Tapi sebelum jauh saya ingin menjelaskan bahwa Musrenbang itu pada hari ini atau sejak dulu kita sudah gayeng rame di tingkat kelurahan. Ternyata Musrenbang itu, mohon di budget lagi. Cek. Nah, langsung budget lagi. Nah, di antara top down planning dan bottom up planning. Bottom up itu dari skala kelurahan dan dari top down itu skala kota. Kalau kita lihat tadi sedikit senggolan dari beberapa OPD. Pertama memang agenda kemiskinan memang perlu. Lalu yang ini karena ya saat ini dalam kondisi yang seperti ini. Terus yang kedua agenda penanganan persampahan, ketiga agenda pertumbuhan ekonomi, keempat agenda kota wisata. Kalau tidak salah tangkap, tadi Mbak Lia belum bisa menyebutkan satu kampung, menurut saya itu Jogoyudan. Karena itu wilayah yang daerah wisata yang akan menjadi tujuan daya tarik semua pihak. Pinggir sungai, kemudian agenda USI ini yang penting, ya UHI sih. Universal Health Coverage. Jadi kesehatan itu harus nol. Kemudian agenda kota budaya dan agenda 100-100. Nah ini biasanya usulannya gayeng di tingkat RT. Baik, tapi di tingkat kelurahan kita cukup bisa menerima apa yang dari desain top down planning tadi. Pertama menanggulangi kemiskinan, pasti ini TKPK juga lenggah di sini. Kemudian pengurangan polusi sampah, menghilangkan polusi air tanah, mencegah penyakit menular. Kemudian ruang terbuka hijau ada usulan, kemudian menumbuhkan UMKM, mengembangkan budaya lokal dan mengembangkan kampung wisata.
usulannya sudah masuk semua, nanti pasti ada dibacakan satu-satu. Lanjut saja. Ya, kenapa sih semua pihak harus ikut dalam musrenbang ini? Karena saya tidak membacakan satu-satu, tapi transformasi kondisi sosial dari masyarakat tak berdaya menjadi berdaya, mandiri, dan madani. Nah, yang kita saat ini kita berjalan sudah kepada masyarakat berdaya. Dan kemudian akan menuju masyarakat mandiri, yaitu terjadi sinergi antara Pemda dan masyarakat. Hari inilah nanti kita mohon arahan dari para anggota legislatif bagaimana sebaiknya meningkatkan ini sampai ke madani. Dan yang berikutnya bisa berhasil bermitra dengan sumber daya lainnya. Ini masih dalam perjalanan, belum. Tapi kemudian ke depan saya pikir bisa dilakukan ini. Lanjut saja. Saya hanya akan memberikan contoh. Nah, bagaimana balik lagi? Ya, bagaimana kenali potensi sosial yang ada di masyarakat? Saya yakin Bapak Ibu sudah ada semuanya nih. Gotong royong, kepedulian, kemandirian. Jelas sudah ada. Lanjut. Nah, ini contoh penanggulangan sampah yang tadi disenggol. Nah, sampah kita di Jogja ini itu ya inilah menjadi tragedi luar biasa. Tetapi ini sudah diusahakan sekuat tenaga bagaimana melayani dengan baik. Saya hanya menggambarkan alurnya saja dari rumah tangga ditampung ke TPS, kemudian pengangkutan sampai TPA. Tapi TPA hampir seluruh kota-kota di Jawa ini selalu memakai sistem controlled landfill, yaitu hanya diuruk saja. Dan licitnya itu meracuni semua wilayah yang ada di sana kalau menjadi overload. Tapi kalau tidak overload masih bisa dipakai. Nah, inilah contoh-contoh semua kota di Jawa melakukan ini. Kita lanjut lagi. Nah, siklus masalah persampahan. Ini yang menarik. Jika terjadi overload sampah tetapi masih dapat berproses pembusukannya, maka sampah tentu saja akan menumpuk di masing-masing rumah tangga dan ini akan segera dikirim ke TPA. Lanjut, jika overload TPA dan proses pembusukan lama, nah ini artinya masalahnya akan menjadi lebih beban berat. Dan yang terakhir, jika overload TPA sampah tidak mampu berproses pembusukannya atau paling tidak pembusukannya itu agak lebih lama, apalagi ada bahan sampah yang tidak bisa busuk secepatnya. Nah, ini yang berisiko tinggi. Lanjut saja. Lanjut lagi. Nah, bagaimana pemberdayaan masyarakat untuk sampah? Paling utama yaitu menggerakkan masyarakat, membuat forum kesadaran masyarakat untuk pencegahan polusi lingkungan sampah rumah tangga, dan membudidayakan sampah menjadi berharga. Nah, ini tantangan kita ke depan. Kita lihat contoh, lanjut aja. Macam usulan musrenbang. Kalau kita musrenbang mengajukan persampahan ke depan 2003, 2004, padahal ada agenda. Saya lihat itu agenda kegiatannya di kamus. Kalau dipitati satu-satu, itu ada 16 macam. Cukup lumayan. Tapi saya mencoba mengintisarikan hanya 6 saja lah. Pertama, pembentukan forum atau lembaga masyarakat, kemudian peningkatan kapasitas personal lembaga, kemudian penyadaran masyarakat menjaga lingkungan, pendampingan masyarakat untuk membangun bank sampah, penyediaan fasilitas pemerintah untuk regulasi dan stimulannya. Kemudian yang 6, membangun jejaring kepedulian terhadap persampahan dari berbagai pihak. CSR, kemudian kerjasama dengan, sebenarnya nanti kita akan cerita, ada beberapa perusahaan-perusahaan raksasa di negeri ini, tapi miliknya orang asing, yang itu membuat plastik di negeri orang. Nah, ini nanti kita akan bicara ke sana. Lanjut. Nah, satu contoh, ini pembentukan forum warga masyarakat. Seperti ini, rembugan di sana apa yang harus kita lakukan jika terjadi overload persampahan di wilayah kita sendiri. Lanjut saja. Nah, ini
Ini pentingnya penyadaran masyarakat. Kalau bahasa Jawanya, ora sugih ra melarat lembuang sak karepe dhewe. Ini ini terjadi di kota lain. Saya yakin di Jogja tidak seperti ini ya, Bapak Ibu. Nah ini yang satu mobilnya mewah, dia buat saya nanya juga itu. Terus yang satu itu orang kampung naik motor buat saja di pinggir jalan tanpa di tempat sampah yang tepat. Nah ini jadi masalah baru. Dan ini kalau kita nggak bisa mengelola di wilayah kampung kita sendiri, maka akan terjadi seperti ini di tahun-tahun depan di kota Jogja. Saya melihatkan gambar ini tidak untuk Mary, artinya tidak untuk warga. Kita akan seperti ini, jangan sampai terjadi. Maka kita antisipasi sekarang. Kita lanjut lagi. Nah, ini yang menarik. Ada 4 bagian yang perlu dibagi-bagi sampahnya. Kenapa sampah itu harus dibagi? Karena ada yang tingkat pembusukannya lama, cepat, dan malah menjadi masalah baru, ataupun embrio tentang binatang renik-renik itu yang luar biasa akan merusak lingkungan. Nah, makanya harus dibagi 4 itu. Itu dari organik, anorganik, 3R dan sebagainya. Nah, hebatnya Cak Lontong itu bisa menyampaikan. Nah, ini yang ku cari sampai bisa sampah berharga emas. Nah, mari kita lihat. Kita lihat contohnya. Lanjut. Nah, ini contoh KSM Pilah Berkah di salah satu wilayah orang sini tapi bertempat tinggal di Imogiri. Dia ngumpulin pampers bayi dari urin. Dicuci bisa dibuat bantal yang harum. Moga-moga Bapak Ibu ke depan tidak perlu pakai pampers ya. Karena kalau pampers ini nanti non urin itu sulit nyucinya. Yang non urin. Kalau urin masih bisa. Nah, ini bisa menjadi bantal. Ini suatu kelompok swadaya masyarakat yang mengerjakan tentang reuse, penggunaan kembali. Dan ini laku di kota lain, Bali dan sebagainya. Apa? Ya, saya tidak tahu, tapi nyatanya dia laku banyak bantalnya. Ya, ini baby dulu, pampers bayi, urin. Lanjut, nah ini salah satu KSM Agung Rezeki di Jetis. Tapi orang sini, Bu, ngambilnya sampahnya di Jogja. Dibawa, diolah ke sana, bisa untuk baju dan sebagainya, yang sebagian bisa digunakan, yang sebagian diolah kembali atau recycle. Nah, recycle itu lewat pabrik. Nah, nanti kita akan cerita. Nah, kalau semua bank sampah itu sudah menyatu, maka dimasukkan kepada pengepul untuk dimasukkan ke pabrik. Nah, ini tantangan kita, sehingga tidak membebani TPA. Karena TPA itu organik paling cepat untuk membusuk. Kalau tidak ya ini jadi masalah. Nah, ini contohnya. Tim pengepul sampah kota yang bekerja sama dengan 200 bank sampah. Mencoba untuk mendekatkan dengan 200 bank sampah. Kami bekerja sama dengan Danone, kemudian Aqua, kemudian Viola. 3 perusahaan ini mendapat teguran internasional bahwa kalau kamu memproduksi plastik, kamu harus punya cara mengolah plastik bekasnya. Kalau tidak, maka menjadi klaim internasional. Sehingga produknya bisa dikurangi, bukan dihilangkan, tapi dikurangi. Nah, kami bekerja sama dengan Danone dan Viola sekaligus bersama dengan Aqua. Nah, membuat pengepul, semua 200 bank sampah itu kita jadikan satu, dikirim ke pabrik pengolahan ulang. Ini namanya recycle. Nah, kebetulan kami bekerja sama dengan 200 bank sampah di kota Jogja. Di sini sudah cukup banyak, tapi mohon maaf, memang tidak semudah yang kita pikirkan. Sekarang kita punya target setoran 1 hari 2 truk, tapi ternyata malah VR. Nah, ini prosesnya agak lama, sehingga kita ditegur dari Aqua atau dari Danone. Sehingga wah, produkku saya ngolah kembali ini saya bisa kena klaim ini. Nah, ini yang jadi masalah. Nah, itulah yang bisa kami sampaikan.
kira-kira sudah 10 menit ya Bapak Ibu. Mohon maaf, matur nuwun, inilah yang bisa kami sampaikan. Saya kembalikan, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Bapak Gus Wijaya yang telah menyampaikan materi paparannya berkaitan permasalahan yang ada di Kota Yogyakarta. Jadi ini tadi ngomong-ngomong masalah sampah ya Pak. Jadi monggo mulai sekarang kita zero sampah. Kita ciptakan untuk mulai dari Kelurahan Gowongan itu go green, sampah kita kurangi. Dan alhamdulillah setiap hari kemarin sudah kita sampaikan itu bisa mengurangi 15 ton setoran sampah yang ada di Piungan sana. Dan kalau kita mulai dari penggunaan dari RT, RW, dan juga kerjasama antar RW untuk bank sampahnya dan lain sebagainya, mudah-mudahan untuk sampah anorganik itu bisa kita R3 itu tadi, nggih, reduce, dan recycle itu semuanya. Terima kasih. Kemudian untuk yang selanjutnya adalah paparan dari Ketua LPMK dibantu dengan Pak Ato untuk musyawarah rencana pengembangan untuk Musrenbang pada tahun ini untuk kegiatan perencanaan tahun 2024. Kepada Bapak Suroto dan Pak Ato, kami persilahkan untuk materinya. Ibu Bapak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang mulia Bu MPP, Bu Rini, yang mulia Bu Ipung, Bu Suryani, Bapak Lurah, Pak Gunawan, dan dari kepala-kepala dinas yang bisa mengikuti acara ini, Bapak-Bapak Ketua Kampung, Bapak Ketua RW yang mewakili, Pak Ketua RT, Ibu-ibu dari TPPKK dan jajarannya sampai ke pojok-pojok kalau tidak salah, para di bank sampah dari saya lupa sampai seberapa yang kami undang, itu semua yang terkait di dalam Musrenbang ini kami aturi seluruhnya, termasuk dari Babinsa dan Babin Kamtipmas, Pak Bambang dan Pak Thomas, Pak Bambang. Ibu Bapak sekalian, siang ini kita bertemu dalam rangka musyawarah rencana pembangunan di Kelurahan Gowongan. Tema kita yang kita ambil adalah penguatan kualitas sumber daya manusia. Makanya di perencanaan yang sudah kami atur ke Ibu Bapak sekalian, di usulan utama, itu kelompok besarnya adalah untuk peningkatan SDM. Dan anggarannya pun demikian, sebagian besar untuk peningkatan SDM. Ada beberapa pelatihan, beberapa shop, dan beberapa pertemuan yang sifatnya mengarah ke peningkatan SDM. Ibu Bapak sekalian, dan kepada Ibu MPP dan para tamu, kami laporkan bahwa kami dalam Musrenbang ini sudah beberapa kali melewati pra Musrenbang. Sehingga sampai terakhir kemarin hari Kamis itu merupakan pramus yang terakhir, dan kami alhamdulillah bisa menemukan kesepakatan sehingga yang tersaji hari ini adalah kesepakatan terakhir kami sampai hari Kamis kemarin. Hari ini sebenarnya seperti diketahui Pak Moderator tadi, tinggal ngetok. Namun demikian, kami selaku perumus atau yang mengawal Musrenbang ini, kalau setelah kemarin pramus terakhir itu masih ada pemikiran yang ketemu setelah pramus, kami masih bisa menerima itu, cuma nanti kita kawal sesuai anggaran. Kalau misalnya masuk di dana kelurahan
sudah memungkinkan, ya kita sampaikan ke yang bisa kita masuki. Bisa ke dinas, bisa ke Nuwun Sewu nih, ibu-ibu kita rawuh dari Komisi B dan Komisi D. Mungkin bisa masuk atau kita titipkan ke situ melalui pokir ataupun beliau kawal melalui provinsi. Saya kira banyak cara beliau untuk mendapatkan atau memberikan bantuan ke kita. Untuk itu khusus ke Bu Suryani dan Mbak Ipung, kami mohon titip Bu, kalau memang ada beberapa yang bisa diampu. Demikian juga Bapak Ibu sekalian, kurang lebihnya dana-dana yang kita arah di samping dana-dana kelurahan, kita juga mengarah ke dana-dana dinas di luar kuota kelurahan. Juga dana-dana di luar itu sudah kita usahakan, termasuk dana-dana dari dinas, misalnya PU punya program kota, nah kita coba kita tembusi. Termasuk dinas-dinas lain seperti pertanian, itu juga kita tembusi langsung melalui kelompok-kelompok kerja masyarakat kita. Jadi ke depan, bertolak dari yang pernah kita lakukan seperti itu, nanti kami selaku perumus, tim perumus, dilingkungi atau diampu nanti LPMK dan BKM, insya Allah ke depan bisa mengampu semua usulan yang tidak bisa masuk ke dana-dana kelurahan, meskipun itu harus memakai proposal. Ada dana dinas yang APBD, ada dana-dana DAIS atau DAIS. Itu pun sekarang kita sudah mendapatkan lampu kuning, insya Allah bisa lampu hijau untuk mendapatkan itu. Jadi mulai tahun 2023 ini mari kita coba untuk mengarah atau mengusahakan hal-hal tersebut sehingga wilayah Kelurahan Gowongan mendapatkan supply dana tidak hanya yang melalui kelurahan dan kecamatan. Ibu Bapak, nanti kita sepakat untuk ke situ bersama-sama kita berjalan mengupayakan hal-hal itu. Kurang lebih demikian. Nanti pada detail usulan yang kemarin sudah kita sepakati bersama, nanti akan disampaikan oleh Pak Atok dan Pak Kus Wijoyo dari sejak master plan atau apa namanya. Jadi konsep pembangunannya sampai ke detail usulan yang sudah kita susun bersama itu. Untuk itu monggo Pak Kus, Pak Atok untuk bisa mengisinya. Demikian Ibu Bapak sekalian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar sebelum masuk ke pemaparan itu kami persilahkan untuk dari anggota legislatif dari Ibu Dewan. Oh, diwakili Bu Sur, monggo. Monggo untuk menyampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua yang saya hormati rekan seperjuangan, Bu Ipung Purwandari yang saya hormati, Ibu Mantri Pamong Praja, Bu Camat, Pak Lurah, Ketua LPMK dan jajarannya, ibu-ibu PKK, tokoh-tokoh masyarakat, Babinsa, Babin Kamtipmas, semuanya yang hadir di sini, yang hadir pada Musrenbang tahun 2023 untuk tahun 2024 di Kelurahan Gowongan. Perlu Bapak Ibu catat ini untuk tahun 2024. Jadi nanti kalau misalnya kita ngawal ojo doyak-oyak
Wah, karena tahun 2024 gitu loh. Ya, kau ngerti ini tahun 2023, tetapi bahkan seperti ini. Tadi sudah disampaikan hal-hal yang berkaitan dengan musyawarah rencana pembangunan diri sudah. Dari Bapeda juga tadi sudah ada pengarahan. Yang terpenting di sini kalau saya lihat konsep pembangunan wilayah itu dan juga kan ada prioritas usulan tadi. Ada 3, mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat, mengurangi angka kemiskinan, memperkecil kesenjangan pendapatan di masyarakat. Itu konsepnya seperti itu yang dicanangkan untuk tujuan Musrenbang 2024. Ye. Jadi Bapak Ibu harus dicatat seperti itu. Usulan harus sesuai dengan kamus usulan Musrenbangnya. Nah nanti kalau sudah ada konsepnya dari LPMK ya, ada tim perumus. Nanti yang tidak masuk ke dana kelurahan yang kan sudah dipagu 89 berapa itu. Nah itu kan masuknya nanti ke ada OPD. Kecamatan juga ada tapi hanya sedikit kan, itu hanya koordinasi ya Bu Mantri. Nah yang dari OPD inilah kan belum tentu nek OPD ki yo netes gitu. Karena juga banyak. Nggih kelurahannya kan nggih 45 kelurahan semua kabeh maju, infrastruktur ya non infrastruktur masuk ke situ semuanya kan seperti itu. Dengan anggaran yang terbatas nih Bapak Ibu, sehingga tentu saja ini kan ada hal-hal khusus yang kita sampaikan untuk yang ada di Dewan, yaitu untuk ngawal apa yang ada di OPD melalui pokok pikirannya. Pokok pikiran Dewan itu nanti kan bisa mengawal dari Musrenbang yang tidak masuk ke dalam pagu di kelurahan. Nah, Bu Ipung bisa ngawal misalnya dia karena di Komisi B di perekonomian pariwisata. Kaitannya seperti itu. Saya bisa di kebudayaan, di sosial, pendidikan, kesehatan semua ada di Komisi D. Kan kalau saya lihat di sini mengurangi angka kemiskinan, mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat. Wah ini memperkecil kesenjangan pendapatan di masyarakat. Sebagian besar itu ada di Komisi D malah ini ya. Jadi monggo nanti, tetapi kan tidak semuanya nanti yo bisa netes ya Bapak Ibu. Tergantung apa sesuai dengan yang ini tujuan atau konsep pembangunan wilayah dan prioritasnya usulan nggih. Jadi kita berusaha untuk memasukkan semuanya di pokir kita masing-masing. Nanti Bu Ipung juga akan memasukkannya. Nanti kalau Dewan ini akan ada pansus pokir. Nah dari situ nanti kita akan memasukkan sendiri melalui pokirnya masing-masing untuk program-program yang diusulkan di Musrenbang ini. Berarti yang sudah tidak ada di pagu kelurahan, yang di luar itu kita akan berusaha memasukkan sesuai dengan tupoksi kita. Nanti Bu Ipung dan saya berbagi berkaitan dengan yang akan kita kawal. Satu-satu nanti kita masukkan pada saat nyusun pokir. Sebentar lagi ini. Jadi nanti kita ada pansus pokir. Lah inilah semua dewan akan mengawal di wilayahnya masing-masing, di dapilnya masing-masing seperti itu. Saya dan Bu Ipung dapilnya dapil 3 sini, sehingga Jetis, Tegalrejo dan Gedong Tengen yang akan kita kawal seperti itu. Oke, Bapak Ibu. Tetapi ini kalau tadi Bapeda belum pergi, nggih, saya perlu sampaikan kalau kita tadi konsepnya sudah zero sampah, nggih. Wilayah ini kan gencar ini disosialisasikan gitu. Nah, sudah terpilah semuanya dari wilayah masuk ke ada yang bank sampah dan sebagainya, tetapi kan ada juga yang tidak bisa ditampung di situ, masuk ke tempat sampah sementara ya. TPS sementara ning opo kenyataannya campur meneh dari siji. Dan ini kritikan nggih. Jadi kritikan konsepnya itu udah selesai ternyata gitu. Mohon nanti diperhatikan ya Bapeda atau DLH di TPS-nya jadi siji meneh. Ya, itu sudah banyak disampaikan oleh masyarakat. Ya, datang itu malah jadi siji lagi. Nah, saya juga kurang mengerti konsepnya akan seperti apa. Seharusnya ya sudah selesai. Gitu. Di situ sudah ada pemilahan, masuk ke situ ya sudah diolah ya wis nur yelo kan gitu nggih. Konsepnya jenenge wis zero sampah kok, tapi kenyataannya tidak. Mohon ini juga diperhatikan konsep zero sampah ini harusnya juga sudah selesai, tapi kenyataannya belum.
Terus kemudian kalau saya lihat satu lagi di situ ada yang misalnya tadi saya sedikit ya ada yang usulan asrum. Nah, Bapak Ibu, kita sudah menelorkan di Komisi D, menelorkan kaya apa ya, dengan Dinsosnaker Trans bahwa data KSDPS atau DTKS ya, KSDPS kan KMS itu sudah ada ya sekitar gini Bapak Ibu informasinya. Jadi 17.451 KK ini sudah diperwalkan atau kalau dalam jiwa 42.838 jiwa. Itulah yang nanti akan mendapatkan intervensi dari pemerintah. Baik itu dalam bentuk jaminan pendidikan daerah, aslum, santunan kematian. Informasinya dari Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang kebetulan adalah mitra Komisi D. Ya. Nah, monggo nanti usulan-usulan kan kita sudah punya bahan. Biar nanti sebagian dikawal Bu Ipung, sebagian dikawal saya. Ngaten ya Bapak Ibu, dari saya, matur nuwun atas perhatiannya. Mohon maaf jika banyak salah kata, salah ucap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Ibu Suryani. Ibu mau menambahi? Sampun cekap. Alhamdulillah dapil 3 punya ini. Yang siap ngawal, tapi tadi pesannya jangan dioyak-oyak itu. Karena 2024 ya. Mudah-mudahan berkesinambungan terus ditambah lagi untuk jedis itu. Kemudian Bapak Ibu kita lanjutkan lagi untuk materi paparan dari Musren Bank kita kepada Pak Atok dan Pak Kuswijoyo. Monggo. Pak Ari siap? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami. Yang saya hormati Ibu Suryani dari Komisi D, kemudian Ibu Ipung dari Komisi B. Ini teman dari ya BKM ya KTB Bu, KTB Kaltana Bu. Kemudian Ibu MPP Bu Rini, dan Bapak Lurah dan Ketua LPMK. Dan hadirin semua yang kami hormati, pada kesempatan hari ini kami akan membacakan rekapitulasi prioritas usulan kegiatan dari Kelurahan Gowongan. Beberapa saat yang lalu bahwa dari Kelurahan, mungkin lewat Pak RW ataupun Pak RT, meminta panjenengan untuk membuat usulan kegiatan ataupun rencana pembangunan lewat Musrenbang untuk tahun 2024. Nah, ini akan kita rekap dan monggo dicermati dari masing-masing usulan panjenengan, apakah usulan panjenengan ini menjadi prioritas dari tingkat kelurahan di Kelurahan Gowongan. Oke, saya akan bacakan mulai dari yang nomor 1. Form 2. Oke, form 2 yaitu usulan utama. Yang nomor 1 adalah pengolahan sampah organik, yaitu pembuatan damplot maggot atau black soldier fly di wilayah. Ini tingkatnya di kelurahan. Kemudian nomor 2, koordinasi dan monef kelompok rentan kelurahan, masih di tingkat kelurahan. Nomor 3, ini pemeliharaan ringan dari kelurahan berupa perbaikan ringan sah dan jalan di Kampung Gowongan dan Penumping. Kemudian nomor 4, perencanaan, pengadaan dan pemeliharaan sarana prasarana pengelolaan sampah, yaitu pengadaan mesin pencacah sampah dengan kapasitas kurang lebih 1,5 HP atau kurang dari atau sama dengan 1,5 horsepower. Ini masih di tingkat kelurahan. Kemudian perencanaan, pengadaan dan pemeliharaan sarana prasarana pengelolaan sampah
yaitu pengadaan bin sampah terpilah ada 4 unit, hijau, kuning, abu, dan merah. Ini masih di tingkat kelurahan. Kemudian nomor 6, perencanaan, pengadaan, dan pemeliharaan sarana prasarana pengelolaan sampah, yaitu pengadaan tas pilah. Ini ada 1.105 paket. Kemudian nomor 7, pelatihan kerajinan di wilayah, masih tingkatnya di kelurahan. Kemudian nomor 8, pelatihan pertanian perkotaan di wilayah, khususnya Gowongan, masih di tingkat kelurahan Gowongan. Kemudian nomor 9, pemeliharaan atau perawatan ringan ruang terbuka hijau publik atau RTHP di wilayah. Lokasinya di Penumping JT3 nomor 213 RW 13 RW 3 Kampung Penumping. Nomor 10, penyelenggaraan gelar potensi kewilayahan. Lokasinya nanti ada di kawasan Kebon Dalem, Kelurahan Gowongan. Nomor 11, penyelenggaraan upacara adat budaya di wilayah. Lokasi masih sama di kawasan Kebon Dalem, Kelurahan Gowongan. 12, pelatihan budaya yang bersifat rutin di wilayah. Ini tingkatnya di kelurahan. 13, pelatihan manajemen UMKM. Ini pelatihan dan pemberdayaan ekonomi kreatif digital melalui pelatihan pemasaran online. Levelnya masih di tingkat kelurahan Gowongan. Yang nomor 14, pelatihan manajemen UMKM di wilayah, yaitu pelatihan pengemasan produk UMKM untuk warga Kelurahan Gowongan. Masih di tingkat kelurahan. Nomor 15, pelatihan kerajinan. Ini pengantar sejarah, filosofi, dan pelatihan membatik bagi masyarakat. Masih di level Kelurahan Gowongan. Nomor 16, pelatihan kerajinan. Ini pelatihan membuat sandal hotel. Di levelnya di kelurahan. 17, pelatihan buga, khusus pelatihan pengolahan ikan secara modern. Levelnya masih di tingkat kelurahan. Kemudian usulan pendukung. Nomor 1, peningkatan dan pemeliharaan jalan dengan konstruksi non-aspal di wilayah. Peningkatan jalan konblok di wilayah perbatasan RW 1 dan RW 2 Kampung Penumping. Lokasinya perbatasan RW 1 RW 2 Kampung Penumping. Kedua, peningkatan dan pemeliharaan jalan dengan konstruksi non-aspal. Ini peningkatan jalan konblok dari Jalan Diponegoro sampai Selatan SD RW 02 Kampung Penumping. Lokasi masih di RW 2 Kampung Penumping. Nomor 3, peningkatan dan pemeliharaan jalan dengan konstruksi non-aspal. Ini peningkatan jalan konblok di wilayah RT 11 RW 2. Jalan sebelah barat rumah Bapak Mujiono, Kampung Penumping. Kegiatan meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan. Masih di RW 02 Penumping. Nomor 4, peningkatan dan pemeliharaan jalan dengan konstruksi non-aspal. Ini peningkatan jalan konblok di wilayah RT 12 RW 3 masih di Kampung Penumping. Nomor 5, peningkatan dan pemeliharaan jalan dengan konstruksi non-aspal. Ini peningkatan jalan konblok di wilayah RT 14 RW 4 masuk Kampung Gowongan. Nomor 6, RT 19 RW 4. Nomor 6, pemeliharaan sah di wilayah. Ini perbaikan sah tertutup ukuran 30 x 40 cm, panjang kurang lebih 15 meter, depan rumah Bapak Eko H, RT 17 RW 04. Nomor 7, pembangunan dan pemeliharaan MCK umum dan kelengkapannya. Ini pemeliharaan tangga tandon air MCK umum di wilayah RT 46 RW 12, kampungnya Jogoyudan. Nomor 8,
pembangunan dan pemeliharaan mandi MCK umum dan kelengkapannya. Ini pemeliharaan tandon air MCK umum di wilayah RT 22 RW 5 Kampung Gowongan. 9. Pengadaan tensimeter. Ini jumlah 11 unit, jadi nanti semua RW akan diberikan kecuali untuk 2 RW yang sudah ada tensimeternya. Untuk data siapa RW yang sudah ada, itu ada di kelurahan. Kalau tidak salah RW 3 dan 4 kalau tidak salah. Yang lainnya belum menerima, nanti akan diberikan masing-masing 1 RW 1. 10. Cermin tikung. Ini ada 20 unit, nanti akan dibagi di seluruh kelurahan Gowongan. Kemarin pengajuan terbanyak dari Jogoyudan. Titik-titiknya nanti akan difokuskan di datanya ada di kelurahan. 11. Pemeliharaan penerangan jalan umum. Ini pengadaan lampu sebanyak 130 unit. 12. Pembangunan penerangan jalan atau penerangan taman. Ini pembangunan PJU jalan lingkungan di kawasan Kampung Gowongan. Ini membuat 5 unit titik baru di Kampung Gowongan. 13. Sinau Pancasila. Ini tujuan untuk membumikan nilai-nilai Pancasila di masyarakat. Ini levelnya di Kelurahan Gowongan, berupa nanti pelatihan. 14. Pelatihan berjenjang pendidik PAUD tingkat mahir. Ini juga satu kegiatan, nanti levelnya di kelurahan. 15. Pembentukan kampung tangguh bencana. Ini kampungnya ada di Kampung Penumping. Nanti fokusnya ada di Kampung Penumping. 16. Pelatihan penanganan bencana. Ini peningkatan kapasitas untuk relawan kebencanaan yang ada di Kelurahan Gowongan. Levelnya di Kelurahan Gowongan. 17. Pembinaan kepemudaan melalui keterlibatan pemuda dalam organisasi event. Ini pelatihan dalam rangka pendampingan pemanfaatan teknologi informasi bagi generasi muda, levelnya di Kelurahan Gowongan. 18. Fasilitasi lembaga kemasyarakatan kelurahan berupa penyuluhan dan pembinaan kepemimpinan perempuan bagi kader TP PKK kelurahan. Level masih di kelurahan. 19. Fasilitasi lembaga kemasyarakatan kelurahan yaitu penyuluhan PAAR EDI atau pola asuh anak dan remaja di era digital. Satu pelatihan levelnya kelurahan. 20. Fasilitasi lembaga kemasyarakatan kelurahan berupa sosialisasi PKDRT dan pencegahan penggunaan nafsa. Ini satu kegiatan levelnya kelurahan. 21. Fasilitasi lembaga kemasyarakatan kelurahan berupa penyuluhan latihan mandiri dan gebiar lansia sehat. Ini masih tingkatnya kelurahan Gowongan. 22. Fasilitasi lembaga kemasyarakatan kelurahan berupa pembinaan administrasi untuk Pokja 1, PKK, dan mitra keluarga. 23. Fasilitasi lembaga kemasyarakatan kelurahan berupa pendampingan Pokja Bunda PAUD dalam pembuatan izin operasional. 24. Gebiar PAUD akan mengadakan gelar potensi PAUD di Kelurahan Gowongan berupa gebiar PAUD. 25. Fasilitasi lembaga kemasyarakatan kelurahan berupa pelatihan administrasi UP2K menuju keuangan yang sehat. 26. Sosialisasi penyelenggaraan layanan Adminduk, yaitu sosialisasi mengenai administrasi kependudukan dan pencatatan sipil untuk warga. 27. Fasilitasi lembaga kemasyarakatan kelurahan berupa penyuluhan dan penguatan aku hatinya PKK menuju pekarangan sehat berkualitas. 28. Fasilitasi lembaga kemasyarakatan kelurahan, yaitu workshop pengentasan kemiskinan
tingkat kelurahan bagi KK dalam DTKS. 29. Penyediaan sarana pendukung kegiatan olahraga masyarakat. Ini ada 3 unit dari menggalakkan kegiatan olahraga dan menyehatkan masyarakat, memupuk rasa persaudaraan. Levelnya masih di Kelurahan Gowongan. 30. Jaminan kesehatan khusus atau Jamkesus terpadu khusus penyandang disabilitas tidak mampu KTP Kota Yogyakarta. Ini berupa fasilitasi pelayanan Jamkesus terpadu yang disediakan oleh Bapel Jamkesos DIY. 31. Bantuan asistensi sosial lanjut usia miskin, yaitu berupa bantuan uang yang diberikan kepada lanjut usia miskin yang memenuhi kriteria melalui transfer ke rekening bank penerima untuk membantu pemenuhan kebutuhan dasar. Ini nilainya 200.000. 32. Penumbuhan kube, yaitu penumbuhan kube dan pemberian bantuan uang yang dapat digunakan sebagai modal awal usaha bagi masyarakat. Ini dari Dinas Sosial, ini ada satu kegiatan. 33. Sunatan massal tingkat kota, pemberian pelayanan sunatan massal bagi warga Kelurahan Gowongan. Ini juga dari Dinsos. 34. Pemberian motivasi pelatihan singkat bagi keluarga penyandang disabilitas. Oke, ini penguatan sosial dan pemberian motivasi kepada penyandang disabilitas mampu latih agar dapat mandiri dan berfungsi sosial dengan baik. Ini dari Dinsos. Oke, 35. Pemberian motivasi pelatihan singkat bagi penyandang disabilitas mampu latih. Masih sama dari Dinsos. 36. Pemberian alat bantu bagi penyandang disabilitas. Oke, ini masih juga dari Dinsos. 37. Penyediaan sarana dan prasarana pendukung kegiatan masyarakat. Ini penyediaan rak buku dari Dinas Pendidikan dan Pendidikan Pemuda dan Olahraga. 38. Penyediaan sarana dan prasarana pendukung kegiatan masyarakat. Ini masih penyediaan buku bacaan. Ini juga dari Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga. 39. JBM, ini pendampingan dan fasilitasi belajar. Ini juga masih dari Dinas Pemuda dan Olahraga. Kemudian usulan operasional. Nomor 1, fasilitasi lembaga kemasyarakatan kelurahan. Ini pembinaan SIM PKK. Ini dari Kementerian. Kemudian nomor 2, fasilitasi lembaga kemasyarakatan kelurahan berupa kegiatan operasional FKPT Panca Tertib untuk 3 kampung. Jadi ini besok 2024 Panca Tertib ada anggarannya. Nomor 3, fasilitasi lembaga kemasyarakatan kelurahan berupa kegiatan operasional jaga warga dan FPK. Ini jaga warga, anggarannya juga dimasukkan untuk 3 kampung, nilainya 3.400.000 sekian. Nomor 4, fasilitasi lembaga kemasyarakatan kelurahan berupa fasilitasi pertemuan dengan pengurus lembaga yaitu JBM, Bank Sampah, PAUD, dan KESI dengan tokoh masyarakat. Ini anggarannya juga dari Kementerian, ini lumayan ada 18 juta sekian. Kemudian nomor 5, fasilitasi lembaga kemasyarakatan kelurahan yaitu untuk kegiatan difasilitasi di LPMK. Ini untuk koordinasi tingkat LPMK. 6, fasilitasi lembaga kemasyarakatan kelurahan berupa pertemuan dengan pengurus untuk kampung di 3 kampung Kelurahan Gowongan. Jadi ada anggarannya untuk pertemuan pengurus kampung di masing-masing kampung. 7, fasilitasi lembaga kemasyarakatan kelurahan berupa pelatihan administrasi bank sampah untuk 13 RW. 8, fasilitasi lembaga kemasyarakatan kelurahan berupa kegiatan operasional PKK RW dan RT. Jadi operasional PKK RW dan RT masih dianggarkan. Kemudian nomor 9, fasilitasi lembaga kemasyarakatan kelurahan berupa operasional PKK kelurahan. Ini PKK juga masih dianggarkan. Kemudian fasilitasi lembaga kemasyarakatan kelurahan berupa operasional posyandu RW.
masih dianggarkan, Bu. Masih di akhir-akhir, Bu. Fasilitasi lembaga kemasyarakatan kelurahan berupa operasional RW dan RT. Wah, jadi untuk 2024 operasional RW dan RT juga masih dianggarkan. Tapi jangan tanya besarnya. Yang penting dianggarkan dulu. 12. Fasilitasi lembaga kemasyarakatan kelurahan berupa rapat pramusrenbang kampung. Ini juga kita anggarkan agar untuk persiapan musrenbang untuk yang di anggaran tahun 2025. 13. Fasilitasi lembaga kemasyarakatan kelurahan berupa operasional Karang Taruna KTB Linmas Kelurahan Gowongan. Ini juga kita anggarkan. Kemudian nomor 14, fasilitasi lembaga kemasyarakatan kelurahan berupa pengadaan paket data. Ini untuk RT RW. Oke, jadi juga masih dianggarkan. Wayam, berarti ayam berarti. Kemudian usulan kegiatan keistimewaan atau menggunakan dana DAIS untuk tahun 2025. Ini ada satu kegiatan yaitu penyelenggaraan upacara adat budaya di wilayah berupa adat Apeman Ruahan untuk tahun 2025. Oke, ini tingkatnya nanti di Kelurahan Gowongan. Saran dan masukan masyarakat. Nomor 1, pengadaan sound system untuk kegiatan masyarakat. Kedua, pengadaan kereta atau keranda jenazah dan tenda. Nggih, Bu. Tapi ada usulannya tetap kita tampung nggih. 3, pengadaan komputer dan perangkatnya untuk mendukung kegiatan masyarakat. 4, pembuatan sumur bor air bersih untuk kebutuhan MCK umum. 5, sarana prasarana untuk jaga warga atau KTB. Ini contohnya ada seragam, rompi, HT, tandu, pelampung. Waduh, lengkap sekali ini. Oke. 6, pengadaan tiang bendera dan penyangganya untuk warga. 7, pengadaan papan informasi untuk kegiatan masyarakat. 8, pengadaan kursi lipat untuk kegiatan masyarakat. Oke, demikian usulan-usulan rekapitulasi usulan dari panjenengan semua yang kemarin sudah mengajukan ke lewat dari bawah, dari RT maju ke RW, RW ke kampung, kampung masuk ke LPMK dan di rekapitulasi di tingkat kelurahan Gowongan. Demikian dari kami yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk Pak Atok dan semuanya. Oke, runtut dan terstruktur memang itu dari bawah bottom dari Bapak Ibu semuanya usulannya. Kemudian Bapak Ibu yang kami hormati, berkenaan dengan musrenbang ini, hari ini kan kita nanti di acara terakhir kan adalah penandatanganan dalam artian pengetokan pengesahannya. Jadi dirasa kalau ada ganjelan, tapi sebelumnya kita beritahu kalau memang belum ada masuk di dalam perencanaan itu, tadi sudah kita sampaikan, itu nanti bisa hibah ataupun dari OPD, ataupun juga nanti masuk dari pokok pikiran dari Dewan, tapi dengan catatan satu, ojo dioyak-oyak gitu. Nah, jadi kembali lagi ke masalah itu. Jadi pada form yang sekarang ini, saya selaku moderator akan menanyakan, mungkin ada yang belum masuk ataupun ada ganjalan dari audiens semuanya, Bapak Ibu yang kebetulan semuanya diwakili dari RT, RW, dan juga dari organisasi yang ada di kelurahan. Monggo kami buka formnya untuk 3 pertanyaan dalam satu termin ini. Monggo ada 1, 2. Oke, 2. Nanti tolong sebutkan kemudian dari mana RT RW atau mewakili siapa ini. Monggo Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bernama Sigit Junantoro, Ketua RT 22 RW 05 Kampung Gowongan. Ada 1 pertanyaan. Sebenarnya hal ini mau kita usulkan di Musrenbang,
Tapi kita menyadari karena keterbatasan anggaran dari Mursbank, waktu itu hanya kami coba untuk ungkap permasalahan yang ada di kita. Begini, kebetulan di ruangan ini ada anggota dewan. Kebetulan di warga kita RT 22 untuk status ekonomi itu kebanyakan rata-rata Bu. Jadi ini tantangan bagi saya sebagai ketua RT, saya bagaimana untuk membantu mengangkat ekonomi dari warga kita. Beberapa kali kita melakukan minta bantuan langsung ke dinas yang bersangkutan. Waktu itu di dinas Pemkot itu kita mengajukan semacam bantuan peternakan ayam. Tapi waktu itu kita gagal. Yang kedua, kita nyoba tembusin sendiri Bu. Saya bersama warga kita RT 22 tanpa melibatkan pengurus kampung maupun kelurahan, kita nyoba untuk mengajukan sendiri proposal ke dinas terkait, yaitu Dinas Perikanan dan Kelautan. Ternyata di Dinas Perikanan dan Kelautan itu sendiri, itu sebenarnya bantuan itu banyak. Dan itu ternyata sudah banyak dimanfaatkan oleh anggota dewan. Untuk apa? Untuk hadiah bagi tim suksesnya. Dikasih 1 kolam, kasih 2 kolam. Saya tahunya apa? Pada waktu pertemuan itu hampir 60% itu kelompoknya kelontohan dari hadiah-hadiah dari tim sukses calon anggota dewan. Cuman yang mandiri cuman hanya beberapa persen aja, Bu. Termasuk kita itu mandiri. Ya alhamdulillah waktu itu bantuan di tahun 2000 itu masih ada 2. Kebetulan dari kita bikin kelompok, kita bikin proposal, akhirnya alhamdulillah kita dapat bantuan dari dinas terkait. Itu sebesar total nominalnya sekitar 26 juta Bu. Nah, seiring dengan perkembangan itu Bu, ternyata banyak permasalahan di lapangan. Yang pertama, kurang pengetahuan kita tentang peternakan, tentang perikanan. Karena kenapa? Saya waktu mengajukan proposal, saya sudah wanti-wanti sama tim penyuluh dari dinas terkait. Karena saya sudah pengalaman. Mbak, tolong Mbak, kalau kita mau ngajuin ini, tolong kita dibimbing secara intensif. Ternyata hal itu sama aja. Yang pertama waktu kita gagalnya waktu di ayam, karena nggak ada penyuluhan, nggak ada orang lapangan yang langsung terjun ke situ. Yang kedua pun juga situ sama aja. Jadi memang kita dikasih penyuluhan tapi secara berkala. Tapi nggak pernah sama sekali nggak pernah dikontrol. Akhirnya timbul kegagalan kita. Ya, kita dikasih sekarang posisi sekarang kita ada 6 kolam Bu. 6 kolam yang diameternya sekitar 2,5 meter dan itu terbengkalai. Harapan saya gini Bu, saya kepingin itu bisa berjalan lagi. Tapi karena kita keterbatasan dari anggaran, dari modal, makanya sampai sekarang itu kita vakumkan dulu, kita tiarap sambil kita mencari modal-modal yang lain. Kenapa hal itu enggak kita ajukan ke Mursbank? Ya itu tadi Bu, kita menyadari bahwa anggaran dari Mursbank itu terbatas. Jadi saya mohon mungkin sisipan satu ini bisa diusulkan Bu. Karena tadi kan dari program dari Mursbank ada yang poin kedua, pertumbuhan ekonomi. Karena mengingat Bu, soalnya dengan ekonomi kita bisa membantu masyarakat kita mau bikin peraturan apa aja tuh gampang dipasang Bu. Contohnya kita bikin bank sampah. Kenapa warga kita nggak banyak ikut di bank sampah? Jangan boro-boro mikir sampah Bu. Boro-boro mikir perut aja udah setengah mati. Itu loh. Jadi saya minta tolong sekali hal ini tolong diperhatikan. Memang ini tantangan saya sebagai pengurus ketua RT ya Bu. Masyarakat kita masyarakat ekonomi ke bawah Bu. Jadi yang sekarang saya perlukan adalah kita butuh bantuan modal untuk supaya itu bergerak lagi. Sarana dan prasarana kita udah ada. Kita udah punya lahan, kita udah punya 6 kolam, kita udah punya gudang penyimpanan, tinggal kita butuh yang namanya dana. Kegagalan, perlu kita ketahui kegagalan kita kemarin, begitu kita panen, langsung kita belikan sarana-sarana lain untuk menunjang hal tersebut. Gitu Bu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung ke penanya 2, Pak Rizkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizkan dari RT 45 Cikoyudan. Yang saya mau tanyakan ini saya dari usulan atau pembiayaan ini tidak yang bukan dari anggaran dari kelurahan, bukan dari Mursbank,
tapi yang diajukan oleh kelurahan melalui OPD. Ini kalau melihat di sini anggarannya itu, yang ini untuk asistensi lansia, itu hanya 200.000. Kenapa enggak minta yang banyak sekalian untuk lansia? Ini kok cuma 200.000, padahal diajukannya ke OPD. Nah seperti itu. Harapannya ini bisa ditingkatkan lagi karena lansia di Kelurahan Gowong itu juga banyak. Jadi tidak hanya satu, ini kan kalau cuma satu aja cuma 200.000 itu. Gue apa gitu. Kemudian ini ada sunatan massal juga, kemudian yang diarahkan juga ke OPD. Itu anggarannya cuma 1 juta. Itu ya itu harapannya ya kalau usulan ke kelurahan ke OPD ya lebih banyak gitu loh. Berapa puluh juta gitu loh. Jadi kemudian seperti itu. Mumpung di sini ada ketua komisi D, ya, kemudian ada anggota komisi B juga. Ini anggaran JBM. Anggaran JBM itu usulannya ini yang diajukan ke OPD itu cuma 300.000 untuk 13 RW. Nah, ya diajukan itu sekitar 30 juta atau 60 juta gitu loh. Jadi lumayan untuk masing-masing RW itu dapatnya untuk JBM-nya itu. Jadi, itu saya jadi pertanyaan-pertanyaan saya, harapannya ini usulan-usulan ini mungkin bisa ditambahkan ke depannya karena ini kan bisa menjadi pokir juga dari Ketua Komisi D dan Bu Suryani dan Bu Ipung. Saya kira itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Untuk termin yang pertanyaan ketiga dari monggo. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siwi Kurniasari Bapak dari RT 25. Saya ingin bertanya di sini terkait poin 14 pelatihan berjenjang mendidik PAUD tingkat mahir. Ini sangat bagus sekali karena apa? Karena PAUD di wilayah Kelurahan Gowongan ini banyak sekali. Tapi sebelum kita bertingkat ke tingkat mahir itu ada, karena berjenjang ini ada pelatihan tingkat dasar dan tingkat lanjut. Nah, kita tidak akan bisa melakukan pelatihan tingkat mahir sebelum pendidik PAUD itu melakukan pelatihan tingkat dasar. Sedangkan di tingkat dasar sendiri, satu orang pendidik itu 350.000 dan tingkat lanjut itu 400.000. Bila dikalikan dengan pendidik yang sangat banyak di Kelurahan Gowongan ini, kalau biaya hanya 3.300.000 kayaknya kurang mengcover ya. Itu usulan dari saya. Dan ini sangat bersinergi sekali dengan tema kita hari ini, penguatan kualitas sumber daya manusia. Karena apa? Karena saya sendiri merasakan manfaat dari pendidikan tingkat dasar dari Dinas Pendidikan dan tingkat lanjut ini sangat bermanfaat untuk pendidik PAUD. Selain untuk menambah pengalaman juga wawasan. Seperti itu. Dan mungkin dari SPS PAUD yang ada di Kelurahan Gowongan, dari 16 itu hanya 2 atau 3 yang memiliki laptop sendiri untuk operator. Saya usulkan bagaimana kalau, karena ini sangat penting, karena di PAUD itu kita harus setiap dapodik, ya harus kita setiap semester harus operator data harus update terus gitu. Seperti itu untuk memfasilitasi untuk lebih diperhatikan Ibu, karena kualitas sumber daya manusia itu harus kita bangun dari sedini mungkin. Baik itu pendidiknya maupun anak-anaknya, sehingga fasilitas saya lebih usul seperti itu, lebih diprioritaskan. Terima kasih. Oke, terima kasih. Tepuk tangan. Guru PAUD. Oke, langsung aja dari para penanya kita pertanyaan 1 dan 2 tadi mungkin untuk Dewan nggih. Ya, monggo. Kemudian yang ketiga mungkin Dewan KB. Wah ya Dewan. Mumpung kita punya anggota Dewan dari Dapil 3 ini. Monggo kepada ingkang kawokan, monggo Ibu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Tadi dari Pak Sinten RT 22 nggih. Mas Sigit nggih. Mas Sigit RT 22, saya malah kaget loh Mas, ono sing dum-duman apa? Katanya inti untuk tim suksesnya saya kok nggak ada cipratan sedikit pun ya kita, makanya saya kaget ada seperti itu. Kalau itu besok tak tanyakan dinasnya coba Mas. Jadi intinya yang ada di RT 22 itu
emang pada intinya kan untuk kesejahteraan masyarakat di RT 22 nggih Mas, jenengan ingin mengangkat lah istilahnya kehidupan di RT 22 tersebut. Jadi kita lihat dulu di kamus itu ada enggak istilahnya, ini kan masuk saya juga jenengan kan, saya itu pertanian perikanan itu masuk di komisi B. Jadi kalau tadi jenengan mengatakan ada apa Mas, peternakan lele nggih jenengan. Itu dulu dari kota apa dari provinsi Mas? Karena kalau yang seperti ini, sepertinya ini dilakukan oleh Komisi B dari provinsi. Nanti juga bisa kita kawal karena provinsi juga sahabat kita juga ya yang ada di dinas provinsi. Kebetulan Komisi B yang kebetulan mungkin kemarin ini menjadikan wilayah panjenengan untuk peternakan lele ya, yang sekarang terbengkalai. Karena kalau di kota sepertinya kayak bantuan ayam, bantuan ini dan itu tidak ada gitu loh. Jadi saya kaget, sopo yo sing dum-dum seperti itu, gitu seperti itu. Tapi jenengan nggak apa-apa, nanti koordinasi dengan saya yang nggih Mas. Jadi intinya nanti untuk RT 22 koordinasi dengan saya, nanti lebih detailnya apa, nanti saya bisa mengawal, mengarahkan. Umpamanya ini memang ranahnya provinsi, ya nanti akan saya kawal. Sampai tujuannya istilahnya di provinsi itu apa yang menjadi kemauan warga di RT 22 seperti itu. Jadi intinya kalau di kota itu tidak ada dum-duman kayak ayam, kambing dan semuanya. Istilahnya di kota adanya cuma penyuluhan-penyuluhan. Tapi kalau di provinsi memang banyak sekali bantuan-bantuan seperti itu. Mas Sigit, monggo Mas Sigit, pripun Mas? Terima kasih. Yang pertama kita dapat bantuan itu dari kota Bu, itu gagal. Yang kedua itu memang dari tingkat provinsi Bu, dari tingkat provinsi. Kenapa saya agak ngotot untuk supaya itu dibenahi lagi? Soalnya kita masih punya kesempatan bantuan sekali lagi Bu. Karena di peraturan dari dinas itu untuk kelompok itu hanya dibatasi maksimal 2 kali bantuan, dan itu periodenya speng satu tahun baru ngajuin lagi. Kita masih punya bantuan satu lagi. Kemarin saya sudah rasan-rasan sama dinas, kita mau minta bantuan sumur bor. Itu mau di ACC. Tapi berhubung sekarang kondisinya terbengkalai itu, jadi kita nggak mungkin lah Bu, tiba-tiba kita datang terus minta bantuan. Nanti mesti disurvei kondisinya. Nah, dengan harapan kalau itu bisa kita benahi, harapan saya bantuan yang kedua bisa datang Bu, bisa turun. Begitu Bu. Iya Mas Sigit, kalau begitu nanti saya kawal jenengan untuk kepala dinasnya. Saya mau tanyakan dulu tentang bantuan ayam itu. Itu kira-kira tahun berapa itu? Tahun ayam kampung. Tahun berapa? Tahun, saya mau tanya tahun berapa itu? Tahun 2000 katanya. Oh itu saya belum jadi dewa. Jadi nggak apa-apa. Tapi kalau itu seumpamanya nanti di kota itu masih ya toh ada program seperti itu Mas Sigit. Nanti akan saya kawal nih. Dan yang di provinsi mungkin kalau provinsi membantu apa sekarang terbengkalai, nanti kita ulangi lagi untuk menanyakan ke sana. Tenang aja Mas Sigit, nanti kita kawal nih. Itu ya. Jawaban dari saya. Nah, tahun 2000-an ya. Sudah lama 2000. Ya. Nanti. Coba kamusnya yang sekarang masih enggak bantuan seperti itu. Saya takutnya bantuannya sudah tidak keluar lagi. Ya Mas Sigit nanti lebih ke saya aja enggak apa-apa. Nanti kita koordinasi. Nanti akan saya tanyakan ke dinas yang bersangkutan, ke OPD yang bersangkutan. Makatan ya Mas Sigit. Oke. Yang kedua dari Pak Rizkan, Ibu Suryani, monggo. Oke. Pak Rizka. Pak Rizkan. Berkaitan dengan pertama adalah ASLUM, asistensi lanjut usia miskin. Sebetulnya ASLUM itu diberikan kepada masyarakat yang masuk, yaitu lansia kan, yang masuk di datanya DTKS ya. Jadi itu otomatis sudah dapat. Kalau masuk di DTKS ya,
kita kan punyanya KSJPS. KSJPS yang masuk di DTKS dari Kementerian Sosial, kalau memenuhi syarat, yaitu usianya adalah minimum 60 tahun, itu mesti akan dapat aslum. Oke. Nanti kalau meninggal dapat apa? Santunan kematian. Nah, ngeri kan, ya itu ya KMS itu. Syaratnya kan berat banget itu. Meninggal dulu itu loh yang paling. Untuk dapat santunan kematian kan harus mati dulu. Iya. Mau nggak ini? Kan seperti itu. Wes angel mlebu nengone apa? KSJPS, syaratnya kudu meninggal dulu. Nah, inilah yang menjadi kesulitan adalah situ. Aslum seperti itu nggih, sistemnya seperti itu. Kalau sudah masuk ke KSJPS di DTKS-nya itu otomatis dapat aslum kalau lansia, keluarganya itu ada lansianya, usianya minimal 60 tahun, itu sudah langsung dapat aslum. Oke. Sekitar berapa itu? Per anu itu 300 atau 600 itu. Oke. Kemudian tadi apa? JBM. Oke, jam belajar masyarakat. Kalau dulu memang ya JBM itu kan dapat 5 juta nggih. Nih saiki wis jalan ora ono wis saiki duwe. Sama juga dengan kampung ramah anak. Dulu pendirian 20 juta, dibina 10 juta, saiki dite blong ora ono. Dan semuanya itu memang ya karena apa? Hibah langsung ke masyarakat kan tidak boleh sekarang. Saya menjawab juga yang tempatnya Bu Ipung tadi, ono dum-duman ayam di tahun 2000. Lah pada saat itu masih diperbolehkan hibah barang. Tapi ada Permendagri mengenai bansos hibah, ya itu yang menerima harus apa? Lembaga sosial ya yang terdaftar atau berbadan hukum kan seperti itu. Sehingga tidak bisa itu, memang tidak bisa. Kemudian nek provinsi ya kadang iso ya saya heran ya bingung sih saya. Nek kota ra iso karena ya itu OPD itu taat aturannya, mereka tidak mau lah. Engko do rame-rame do sekolah meneh kan nggak mau. Kemudian untuk pendidik PAUD, betul ya pendidik PAUD, kalau ada yang mahir itu mesti ada tingkat apa? Pelatihan di dasar, lanjutan dan mahir. Dan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga itu selalu menyelenggarakan pelatihan ini. Jadi monggo yang belum mendapatkan pelatihan untuk kan ini kan tujuannya kan untuk sertifikasi gitu. Sertifikat apa atau insentif guru PAUD. Monggo ikut yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga. Bu pripun lah hubungi nanti saya gitu. Kemudian itu sama ini dengan laptop. Di tahun 2023 ini Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga itu memberikan yaitu bantuan dalam bentuk laptop nanti untuk SPS PAUD. Itu ada. Tentu saja kan ada persyaratan nih, gitu. Oh, terdaftar dan punya NISP. Nah, ya itu seperti itu memang. Terus yang penting kan ya ono siswane, ono siswane. Syaratnya kan seperti itu, minimal berapa itu? 10 atau 20, 12. Nah, itu harus dipenuhi dulu sehingga bisa mengakses bantuan-bantuan yang lain. Dapat BOP lah gitu, nanti dapat apa laptop untuk administrasi dan sebagainya. Nggih, saya kira itu nggih. Yang lain nopo sing dereng dijawab. Sampun sedanten nggih, laptop PAUD, pelatihan nggih sama juga untuk ini anak yang putus sekolah mau apa pendidikan paket ABC itu di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga itu selalu menyelenggarakan. Monggo yang mau ikut mendapatkan apa namanya kejar paket itu ada semuanya di situ. Oke. Jadi sebetulnya itu semua ada di OPD ini. Cuma mungkin ya informasinya kurang tersosialisasi. Hanya pada saat sosialisasi ya pada saat Dewan Rasasi baru mensosialisasi itu. Karena nggak sampai ke tingkat bawah biasanya. Ngaten nggih. Mungkin itu saja. Yang sunatan belum, Bu? Oh, sunatan Dinsos. Udah disunat belum? Jadi setiap tahun Dinsos itu mengadakan sunatan massal. Jadi nanti pada saat itu kayaknya itu kemarin aja di bulan
apa ya kemarin Oktober atau itu ada sunatan massal pada saat liburan sekolah biasanya. Dan nanti didata di situ monggo nanti. Dan biasanya itu di JSS juga sudah ada, dia share di JSS. Kemudian dari sunatan itu anak-anak itu akan mendapatkan ya kayak sarung barang itu. Nah, itu masih sudah ada gitu loh. Jadi lengkap. Jadi ditunggu saja untuk yang Dinsos sendiri itu selalu ada mengadakan ngantek golek kok wingi ya toh karena misalnya belum terpenuhi targetnya mereka. Sehingga ini mungkin juga harus disosialisasikan lebih lanjut ke masyarakat. Ngaten. Jadi Dinsos selalu mengadakan sunatan massal. Oke. Ngaten itu yang bisa saya sampaikan. Matur nuwun. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan jelas dan puas. Kemudian yang kedua kita buka term yang kedua untuk OPD, mungkin pertanyaannya untuk OPD yaitu Mbah Mul, monggo silakan. Terima kasih Pak Ari, tolong OPD Bapeda masih lenggah enggak? Masih Bapak, monggo. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Mulyadi, Ketua RW 06. Di undangan saya sebagai Ketua RW, tapi kebetulan saya juga Ketua Kampung, tapi nggak diundang karena nggak ada di lampirannya. Jadi kalau masalah di masalah dana kelurahan sudah saya tidak ada masalah, sudah puas dan tadi malam juga sudah puas di rumah. Dan sebelumnya saya ucapkan selamat tahun baru Imlek 2574. Honsili, ini tahun kelinci air, semoga tambah lincah dan sayuran tidak tambah mahal, karena untuk kelinci banyak yang dimakan sayuran, dan yang bapak-bapak jangan lambangnya kayak kelinci ya, nanti jadi playboy. Ibu bapak, bangga sekali kami ada Ibu Mantri Pamongperejo, ada anggota dewan, pimpinan dewan yang biasanya tadi sudah batin, bar ngendika yuk biasanya pamit, saya ada rapat lagi di sana lah, aspirasinya kapan terimanya. Itu dulu pernah di Kementerian saya cegat itu anggota dewan, jadi katanya mau terima aspirasi tapi malah setelah saya ngendika yuk lari, saya cegat di depan pintu sungguh gitu. Untungnya tadi enggak lari, saya udah deket pintu makanya saya mau cegat juga. Tapi dari Pak Beda mohon izin, ada usulan dari penangkis, kebetulan saya juga ketua penangkis TKPK, tapi masuknya juga di pedoman kurang jelas. Kemudian SK Gubernur jaga warga itu sekarang ikut Pol PP DIY, kebetulan saya juga jaga warga, ketua jaga warga. Jadi di kemarin saya bicara dengan perangkat kelurahan juga di pedomannya juga belum jelas untuk yang masuk ke OPD DIY. Kemudian tata pemerintahan DIY juga sering mengadakan sosialisasi tentang asal-usul DIY, kemudian bertaruh DIY juga sering sosialisasi tentang pertanahan. Nah ini kadang-kadang yang di pedoman yang Ibu buat disampaikan itu masuknya masih belum smooth gitu loh Bu. Jadi mohon untuk berikutnya nanti untuk yang anggaran-anggaran dari OPD DIY itu bisa lebih dijelaskan lagi supaya nanti kami dari warga, dari kelompok-kelompok sosial ini bisa juga bersama dengan perangkat kelurahan, LPMK untuk memasukkan usulan-usulan yang ada OPD di tingkat provinsi DIY ini. Itu Bu yang bisa sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gong si Pak Coy. Langsung mungkin bisa ditanggapi dengan Bu Lia, monggo. Oke, mohon maaf. Gongsi Faceng ya Pak Mulyadi ini dari penangkis dan tadi pengurus RT RW juga ya? Jaga warga juga Bu. Oh iya, jadi 1 orang 3 baju. 4 Bu, malah 5 sama Pok Janis Sumbu Filosofi Bu. Oh. Matur nuwun, berarti hari ini mewakili 5 organisasi sekaligus ya. Ya, sama sekalian tadi kayaknya jadi ini ya, apa namanya,
meteorologis juga ya. Ini tadi kayaknya menganalisa tahun kelinci, banyak yang makan sayur gitu. Kalau saya doanya semoga warga Ngowongan sehat gitu ya, karena kampung sayurnya jalan, terus kemudian apa namanya untuk kampung sayur. Tadi saya lihat ada pelatihan pertanian perkotaan gitu. Semoga juga bisa meningkatkan PPH karena salah satu indikator sasaran kota itu pola pangan harapan itu harapannya sayur dan buah itu kan selama ini menempati apa skor tertinggi gitu. Jadi harapan saya Bapak Ibu tetap sehat, seger gitu ya karena rajin makan sayur gitu ya sehingga derajat kesehatannya tetap tinggi. Oke, amin. Oke, Bapak kaitannya dengan penangkis ini tadi saya agak ambigu dengan pertanyaan Bapak, tapi saya confirm lagi ya kalau bicara di level wilayah menggunakan dana wilayah itu kalau memang tidak ada usulan yang tidak ada di kamus usulan itu nomenklatur yang sesuai, maka yang dicari yang mendekati. Dalam hal ini kalau bicara penangkis, kalau saya lihat di kamus usulan itu digabung dengan sebentar saya lihat sebentar. Itu ada di halaman 9, memang hanya ada satu, itu langsung digabungkan dengan kelompok rentan. Jadi di situ di dalamnya ada koordinasi dan monef kelompok rentan kelurahan yang termasuk ada kemiskinan di situ, ada intervensi lansia, ada penanganan stunting, tapi memang fokusnya lebih banyak untuk koordinasi, monitoring, dan evaluasi. Nah, itu ada Pak di situ. Rinciannya juga ada untuk lebih banyak untuk koordinasi memang. Kalau yang tadi Pak Mulya disampaikan itu yang slot dari DIY gitu ya Pak ya. Karena kita di kota Pak bukan di DIY. Saya mohon konfirmasinya. Kalau yang di kota banyak sih program kemiskinan terutama untuk Dinsos itu ada Kube ya untuk usaha ekonomi produktif. Kemudian mungkin nanti dari Dinsos saya bisa dibantu. Kemudian ada bantuan yang sifatnya memang sementara, stimulan gitu ya. Kalau DIY saya enggak hafal, tapi saya tahu ada beberapa program yang memang diperuntukkan ke kota, walaupun itu juga melalui pembahasan forum lintas OPD juga itu terkait dengan program padat karya itu kalau tahun kemarin memang ada dari DIY. Nah, ini yang Bapak maksud apa? Atau solusi kedua yang saya berikan, mungkin usulan Bapak itu bisa dikonsultasikan ke kami dulu, karena saya belum tahu nih usulan Bapak secara spesifik menopo gitu. Kalau kaitannya dengan koordinasi, Monef, itu sudah ada di kamus usulan, itu di Kemantren, di halaman 9. Tapi kalau misalnya yang Bapak maksud yang di luar itu, mungkin bisa langsung dikonsultasikan ke kami. Kira-kira spesifiknya apa usulan itu? Mungkin Mekaten Pak Mulyadi? Ya, makasih Bu. Cuman waktu rapat penangkis dengan Bapeda waktu Zoom itu kan ada pertemuan atau sosialisasi kalau nggak salah setahun 10 kali gitu loh. Ini kan cuma dianggarkan 8,7 juta gitu loh. Itu apa? Oh iya. Iya, iya. Di situ tulisannya maksimal nggak? Nggak ada tulisan maksimal, hanya 8,7 juta per kelurahan. Padahal yang di tempat kami kan ada 300-an lebih. 300 menopo? 300 yang terdaftar sebagai anggota kurang sejahtera itu Bu. Kalau bicara miskin nanti kasihan Ibu ya. Artinya berarti lebih kemungkinan bisa lebih dari 8 kali pertemuan atau bagaimana? Ya, maksud saya tidak kita memberikan ke yang orang-orang kurang sejahtera, tapi gimana memberi motivasi agar beliau-beliau ini bisa tidak merasa hanya kridol yang asto gitu loh. Kalau seperti itu mungkin bisa juga gini Pak, nuwun sewu saya tidak ini ya, tapi kalau misalnya memang sudah dibatasin angka 8,7 mungkin dia bisa dimasukkan dilihat dulu ini kurang sejahteranya dia masuk yang lansia atau masuk yang anak-anak atau masuk yang perempuan. Nah, ini mungkin bisa digabung dengan kegiatan-kegiatan yang sifatnya pemberdayaan anak atau pemberdayaan perempuan, event-event yang seperti itu masih bisa, Pak. Karena kalau bicara koordinasi memang dibatasi 8,7. Tapi event, kegiatan yang katakanlah misalnya mereka mau dilibatkan ke pertanian, itu masih bisa. Jadi ini tergantung gimana kita
mengkiak-kioknya ya, mengemonahnya. Mungkin itu Pak. Ya, terima kasih Ibu. Sami-sami sampun, mungkin saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih Bu Lia. Kemudian lagi dari karena azan kita istirahat sebentar mendengarkan. Oke, Bapak Ibu, kita lanjutkan. Kemudian dirasa sudah cukup ya. Oke, nanti kami sampaikan untuk OPD yang hadir, mungkin ada yang perlu disampaikan itu, mungkin dari TAPEM, Dinas Pertanian dan Pangan, Dinpentaru, atau dari Sosnakertans. Mungkin dari OPD, monggo yang hadir, ada yang mau disampaikan? Sudah nggak ada? 1, 2, ding dong. Oke, terima kasih. Kalau tidak ada, nggak ada Pak, Bapak Ibu. Oke, Bapak Ibu semuanya dirasa sudah kita sepakati nggih? Oke, sudah sepakat Pak Ari, Pak Lurah, Bu Dewan. Oke, kemudian ada penawaran, tawar bargaining. Kita rampungkan acara pada siang hari ini, terus kemudian Bapak Ibu bisa isoma terus sekaligus pulang, atau isoma dulu kemudian naik lagi.
Langsung pulang ya. Sepakat berarti. Oke. Oke, karena telah disepakati, saya bacakan dulu untuk reng-rengan berita acaranya supaya nanti semuanya sepakat. Jadi tidak ada kucing dalam karung atau grundelan dan lain sebagainya gitu. Oke, saya bacakan. Berita acara hasil kesepakatan Musrenbang RKPD Kota Yogyakarta. Kelurahan Gowongan tahun 2023. Pada hari Minggu tanggal 22 bulan Januari tahun 2023 bertempat di Hotel Harper Malioboro Yogyakarta dan telah diselenggarakan Musrenbang kelurahan yang dihadiri 92 orang yang terdiri dari 40 perempuan dan 52 laki-laki setelah memperhatikan, mendengar, dan mempertimbangkan satu, sambutan-sambutan yang disampaikan oleh Ibu Mantri Pamongpraja Jetis dan Bapak Lurah Gowongan pada acara pembukaan Musrenbang Kelurahan, pemaparan materi lainnya dari anggota DPRD, Bapeda, tokoh masyarakat, dan Ketua LPMK Kelurahan Gowongan. Tiga, tanggapan dan saran dari seluruh peserta Musrenbang Kelurahan terhadap materi yang dipaparkan, maka menyepakati ke satu, usulan kegiatan dan kebutuhan pendanaan Kelurahan Gowongan tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran 1 berita acara ini. Kedua, undangan, notulen, dan daftar hadir peserta Musrenbang sebagaimana tercantum dalam lampiran 2 merupakan satu kesatuan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari berita acara ini. Ketiga, berita acara ini sebagai bahan penyusunan rancangan dokumen rencana daerah Kota Yogyakarta tahun 2024. Keempat, tindak lanjut usulan hasil Musrenbang ini dikomunikasikan antara Lurah dan LPMK sejak perencanaan, penganggaran hingga pelaksanaannya. Kelima, pelaksanaan kegiatan di kelurahan mengedepankan pemberdayaan masyarakat dengan memprioritaskan sumber daya yang ada di wilayah. Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan untuk digunakan sebagaimana mestinya. Yogyakarta 22 Januari 2023, pimpinan sidang Insinyur Haji Suroto Kertosudiro, Lurah Dr. Andes Gunawan Wibisono. Mewakili peserta Musrenbang Kelurahan Gowongan. Nomor 1, nama Rini Rahmawati SIP MIP, Lembaga Kementerian Jedes, alamat Jalan Diponegoro 91, Bumijo, Jedes, Yogyakarta. 2, DRS Gunawan Wibisono, Kelurahan Gowongan, Jalan Gowongan Lor, Penumping, JT3 210, Yogyakarta. 3, Insinyur Haji Suroto Kertosudiro, LPMK Kelurahan Gowongan, Jalan Gowongan Lor 53, RT 17, RW 04. 4, Sriana SPD MPD, Ketua Kampung Jogoyudan, JT3 812, RT 43, RW 11. 5, R. Sutejo, Ketua Kampung Penumping, JT3 28, RT 7, RW 2. 6, Mulyadi Eko Saputro BAE, Kelurahan Gowongan, JT3 424, RT 25, RW 6. Itu berita acara yang akan kita sepakati ditandatangani oleh beliau-beliau itu. Oke ya, kemudian setelah acara berita acara nanti langsung kita tutup, kemudian Bapak Ibu nanti isoma, kalau bagi yang mau sholat ada di sebelah ruangan ini, kemudian kalau yang mau dahar siang ada di bawah di rustik. Oke, sudah sepakati, monggo kepada ingkang kawogan, monggo Pak Lurah, Pak Roto disaksikan oleh anggota Dewan semuanya. Monggo kepada bapak-bapak yang kami sebutkan tadi untuk Ibu Rini, Pak Gunawan, Pak Suroto, Pak Sriana, Pak Stejo, dan Bapak Mulyadi untuk hadir di tengah mewakili dari kampung. Iya. Sebentar. Ibu Rini, monggo. Iya. Iya.
Sini Pak. Pak Kampung. Iya. Ya, di anu dulu. Iya. Iya. Sampun, terima kasih. Satu kali. Kemudian Pak Roto, monggo. Pak Gunawan di sana juga ada. Iya, di sana juga ada. Go pulpen dewe, COVID. Nah, ini pulpen tanda tangan. Iya. Maskernya dilepas. Nah, men ketok. Nah, Pak Roto. Sampun, ini satu kali lagi di sini. Iya. Iya, Ketua Kampung Penumping, monggo. Pak Tejo. Nggih. Astagfirullah. Iya. Ketua Kampung Jogayudan, Pak Sriana. Iya. Pada Mbah Mul yang terakhir, Gong. Iya. Oke, tepuk tangan untuk semuanya. Alhamdulillah, udah kita sepakati. Mungkin ini Pak Roto, sini pegang foto. Monggo sama Ibu Dewan. Iya. Yakini aja. Enggak. Aku melu foto. Tim perumus ayo. Pak Lurah monggo. Nah. Kita apet Pak Roto. Ya. Ini sudah rata kok. Sudah rata. Saya temannya Bu Istimor Istiwidayati. Yuk ya. Tempatnya Bu Ipong. Bu Ipong, iya, sip. Oke. Oke, terima kasih untuk semuanya Bapak Ibu yang hadir pada Musrenbang pada pagi hari ini. Alhamdulillah semuanya sudah paripurna. Sekaligus kami terima kasih juga kepada peserta dari Zoom yang masih ada, dari yang masih hadir. Kemudian Bapak Ibu Dewan dan semua perangkat yang ada di Kelurahan Gowongan. Alhamdulillah. Kemudian kami informasikan setelah acara ini ditutup, kemudian Bapak Ibu bagi yang mau sholat ada di samping bangunan ini, kemudian untuk makan langsung di bawah di Rustik Hotel bagian bawah. Itu marilah sebelum kita akhiri, saya selaku pembawa acara apabila dalam melaksanakan agenda kegiatan dari pagi hingga siang hari ini terdapat kekeliruan